Bagaimana membuat Indonesia berdaulat dari sisi undang-undang dasar? Sebuah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab segera agar Indonesia bisa menjadi negara besar, menjadi leader, bukan menjadi follower. Kita ingatkan, berubahnya pasal 4 Pancasila dengan hampir tiadanya dipakai lagi kata dalam tanda petik musyawarah mufakat dalam pemilihan kepemimpinan pusat dan kepemimpinan daerah ini merubah segalanya. Dulu rakyat memilih anggota DPR MPR, lalu DPR MPR bermusyawarah mufakat memilih presiden atau DPRD tingkat 1 tingkat 2 memilih kepala daerah. Sekarang rakyat langsung memilih dengan diubahnya Undang-Undang 45 ke Undang-Undang 2002. Ini merubah peta cara berpolitik Indonesia hingga seperti sekarang ini. Politik transaksional terbanyaknya. Untuk itu kita akan mengusulkan sekali lagi untuk mengamandemen atau merubah Undang-Undang 2002 tersebut dari menggunakan popular vote dikombinasi dengan electoral vote. Sungguh popular vote itu menghilangkan budaya Nusantara bermusyawarah, menghilangkan sila keempat di Pancasila. Bagaimana sih maksudnya? Begini kita uraikan. Untuk menjadi presiden dulu dengan Undang-Undang 2002, syaratnya adalah popular vote, yaitu suara terbanyak yang menang. Kalau sekarang kita mau usulkan, kita ubah, kita kombinasi suara rakyat tersebut atau popular vote tersebut hanya 80%. Jadi sekali lagi, popular vote hanya 80% haknya. Yang 20% adalah suara electoral vote, yaitu anggota DPR 10%, anggota MPR 5%, anggota DPA Dewan Pertimbangan Agung yang akan kita hidupkan lagi alias DPD versi asli, di mana ulama, pemimpin adat, pemimpin daerah, pemimpin agama ada di situ dan mereka punya 5%. Misalnya di tahun 2024 nanti ada 3 pasang calon. Hasil pilihan raya akhir adalah Prabowo Puan suaranya 35%, Anies Ridwan Kamil suaranya 35%, Bosman sama Said Agil misalnya 30%. Ini contoh loh ya, biar paham, jangan misu-misu dulu. 100% suara popular vote itu hanya 80%. Disinilah electoral vote bermain dan perannya mereka dilakukan dengan bermusyawarah. Jadi ketiga paslon tadi akan memaparkan visi dan misinya di depan DPR, di depan MPR, dan di depan Dewan Pertimbangan Agung. Misalnya nih, DPR melihat dan bermusyawarah menimbang visi misi calon, melihat integritas mereka, melihat kapabilitas mereka, didapatkan ternyata pengalaman Pak Prabowo, visi misinya jelas dibanding MMT, modern monetary-nya Bosman, dibanding Tina, dibanding tiaranya Bosman, dibanding visi misinya Anies dan Ridwan Kamil misalnya. Maka DPR suaranya diberikan ke Prabowo Puan. Lalu Prabowo Puan dapat suara DPR dan ternyata dapat suara MPR. Tambah lagi jadi tambah 5% jadi 15%. Kalau Anies Ridwan Kamil dapat tambahan dari suara DPA, mereka mendapatkan tambahan 5%. Bosman dan Said Agil tidak dapat suara electoral vote. Maka jadilah Prabowo Puan jadi presiden tahun 2024 sampai 2029. Inilah pilihan adil dengan suara popular vote dan electoral vote digabung. Sila keempat Pancasila itu electoral vote, musyawarah mufakat. Semua ini memenuhi rasa keadilan dan kedaulatan rakyat dan negara. Lalu pemerintah daerah bagaimana? Di pemerintah daerah misalnya gubernur, suara popular vote hanya 80%. Kemudian 10% adalah suara DPRD. Yang 10% lagi presiden. Kalau di kabupaten kota bagaimana? Suara popular vote 80%. Suara DPRD tingkat 2 10%. Suara gubernur 5%. Suara presiden 5%. Dengan cara ini tidak akan ada lagi bupati yang tidak sinergi dengan gubernur. Bupati dan gubernur tidak akan lagi tidak sinergi dengan presiden. Semua ini inline, sejalan dengan pusat. Arah negara dan pemerintahan satu arah semua. Setidaknya mayoritas. Inilah yang membuat negara Indonesia menjadi negara pemenang, menjadi negara berdaulat. Gabungan antara popular vote dan electoral vote akan menjadikan Indonesia negara yang unik, kuat, dan kompak. Dan yang jadi pertanyaan, siapkah Indonesia berubah? Siapkah Indonesia suara rakyat diberi pembobotan semacam ini? Atau lebih enak seperti sekarang, rakyat diminta suaranya 5 tahun sekali, lalu selama 5 tahun rakyat diminta untuk tidak bersuara.